Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyebab gagal seleksi administrasi CPNS tahun 2024. Yang pertama, teman-teman salah upload dokumen. Nah, pastikan jika teman-teman ingin mengupload dokumen, file yang akan diunggah pada jenis dokumennya harus sesuai. Contoh, pada kolom pertama di jenis dokumen surat pernyataan, yang harus teman-teman upload itu ialah surat pernyataan. Pastikan jangan salah mengupload dokumen. Ini banyak kejadian salah mengupload dokumen. Kemarin ada juga kasus bahwasanya di kolom penguploadan ijazah diuploadnya KTP. Jadi dikhawatirkan takutnya ketika salah mengupload dokumen nantinya akan terjadi kegagalan dalam proses seleksi administrasi CPNS. Nah, di bawah ini juga ada peringatan bahwasanya sebelum melakukan resume, mohon periksa kembali setiap dokumen yang diunggah tidak korup atau filenya harus terlihat jelas dan tidak pecah dan sesuai persyaratan. Jadi jangan sampai teman-teman mengupload dokumen yang pecah dan salah mengupload pada kolom dokumen yang diminta. Yang kedua, batas usia tidak sesuai. Nah, untuk formasi CPNS, menurut sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 pasal 23 ayat 1A, untuk CPNS itu minimal usia 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Tapi tidak semua formasi usia maksimalnya 35 tahun. Ada juga yang formasi yang usia maksimalnya 26 tahun atau 27 tahun, contohnya di Kemenkumham dan Kejaksaan Agung untuk lulusan SLTA. Tetapi untuk lulusan S1 dan S2 itu maksimal usia 35 tahun. Dan untuk CPNS lulusan S3 untuk dosen, peneliti, prakayasa, dan dokter itu maksimal usia 40 tahun menurut PP nomor 11 tahun 2017 pasal 23 ayat 2. Yang ketiga, memanipulasi berkas. Nah, contoh memanipulasi berkas ialah melakukan pembubuhan e-matre dengan menggunakan matre yang didownload melalui Google. Jadi teman-teman nggak bisa nih nempelkan e-matre pakai Photoshop ataupun membubuhi e-matre pakai Photoshop maupun pakai Microsoft Word dengan menggunakan e-matre yang teman-teman download dari Google. Tidak bisa, karena proses e-matre itu ada yang namanya proses pembubuhan, menempelkan e-matre sesuai dengan PIN maupun kebutuhan dokumen yang ada. Makanya setiap kita mau beli e-matre, kita diminta untuk pilih jenis formasi dan kebutuhannya apa. Jadi kita nggak bisa download ataupun copy paste e-matre yang ada di Google. Kemudian e-matre tertimpa tanda tangan dan matre tempel tidak terkena tanda tangan basah. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada contoh e-matre tempel ataupun matre fisik yang dimana teman-teman harus menempelkan matre terlebih dahulu, kemudian teman-teman tanda tangani dan pastikan tanda tangannya mengenai matre. Untuk posisinya jangan sampai menimpa nama maupun menimpa tulisan yang membuat pernyataan. Jadi pastikan seperti ini. Dan untuk e-matre jangan sampai e-matrenya menimpa nama dan menimpa tanda tangan. Karena di dalam e-matre ini ada PIN-nya. PIN-nya sejenis barcode yang dimana kalau satu bagian aja tertimpa oleh tanda tangan, maka e-matre ini tidak dinyatakan sah. Kemudian salah ketik identitas pada web dan surat lamaran. Nah, di sini ialah form resume yang dimana terdapat semua data diri kita, dan di sebelah ini ada surat lamaran ataupun contoh daripada surat pernyataan. Nah, pastikan data yang ada di resume ini sesuai dengan data yang tertulis di surat pernyataan maupun surat lamaran. Karena jika data di resume salah, berbeda dengan surat pernyataan maupun surat lamaran, otomatis teman-teman tidak akan lulus seleksi administrasi. Kemudian yang keenam, surat lamaran tidak sesuai ketentuan. Nah, berikut ialah contoh format surat lamaran dan isinya yang sekedar contoh dari surat lamaran CPNS kualifikasi pendidikan SLTA sederajat untuk Kemenkumham. Pastikan format surat lamarannya sesuai dengan format yang diberikan melalui website instansi yang teman-teman pilih. Tidak boleh membuat surat lamaran karya sendiri,
karena sudah disediakan formatnya dan kita tinggal mengisi data diri kita saja. Kemudian yang ketujuh adalah surat kesehatan bukan dari rumah sakit umum pemerintah. Nah, di sini banyak kejadian teman-teman para pelamar mengurus surat kesehatan melalui puskesmas. Nah, jadi jangan mengurus surat kesehatan dari puskesmas. Kita harus pergi ke rumah sakit umum yang di bawah naungan pemerintah dan kita akan urus surat kesehatannya di situ. Karena untuk dokter pemeriksa maupun penandatanganan itu harus memiliki NIP. Dan di kop surat kesehatannya ialah surat kesehatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum atau rumah sakit pemerintah. Yang kedelapan, surat lamaran tidak sesuai format. Nah, di sini saya contohkan screenshot daripada website instansi CPNS yang memberikan layanan untuk unduh dokumen surat lamaran sesuai instansinya. Contohnya di Kemenkumham. Di website Kemenkumham itu ada surat lamaran dan surat pernyataan yang bisa teman-teman download. Jadi, bagi teman-teman pelamar Kemenkumham yang lulusan SLTA, silahkan download surat lamaran yang untuk SLTA. Dan bagi teman-teman yang melamar Kemenkumham menggunakan ijazah S1, silahkan download surat lamaran yang non SLTA. Jadi sama seperti tadi, kita nggak boleh merangkai-rangkai sendiri surat lamarannya karena sudah ada format dari instansi masing-masing. Yang kesembilan, kualifikasi pendidikan tidak sesuai. Nah, di sini saya contohkan pendidikan D3 komputer untuk instansi Kemenak, Jabatan Penata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil. Nah, bagi teman-teman yang lulusan S1 komputer tidak diperkenankan untuk mendaftar pada pendidikan D3 karena persyaratan pendidikannya harus sesuai. Misalkan teman-teman lulusan S1 matematika, tapi teman-teman ingin melamar di Kementerian Agama dengan jabatan Penata Sumber Daya Manusia yang hanya membuka formasi untuk lulusan teknik komputer. Jadi tidak boleh ya teman-teman, pastikan kualifikasi lulusan teman-teman sesuai dengan syarat kebutuhan lulusan pendidikannya. Kemudian yang ke-10, hasil scan tidak terbaca. Nah, di sini contoh daripada surat lamaran yang hasil scan-nya tidak terbaca ataupun blur. Jadi pastikan ketika teman-teman ingin scan dokumen yang ingin diupload, pastikan dokumen tersebut dapat dibaca dengan baik, tidak contohnya seperti ini. Kemudian yang ke-11, hasil scan tidak lengkap. Nah, contohnya seperti ini, saya ada menampilkan scan ijazah S1 yang dimana di bagian tanda tangan dekan dan di bagian nama rektor ini terpotong. Pastikan setiap dokumen yang teman-teman upload dan scan itu lengkap, tidak ada bagian yang terpotong. Karena kalau terpotong itu bisa menyebabkan kegagalan dalam seleksi administrasi CPNS tahun 2024. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.